Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman. Kali ini saya ingin berbagi masalah penggantian motor, lampu motor yang tadinya AC kita mau rubah ke DC. Dan di sini nih saya mau berbagi pengalaman, berbagi tutorial dengan teman-teman atas permintaan subscriber kita. Ini kebetulan untuk yang motor ini kebetulan motor Jupiter Walk ya, Jupiter Walk ya. Ini Jupiter tahun 2008. Tapi juga bisa diterapkan untuk motor-motor yang masih menggunakan AC seperti jenis dari Honda, Supra dan lain-lainnya yang masih menggunakan AC. Itu kita merubah ke DC. Ada dua macam. Karena motor ini menggunakan saklar on off, itu bisa kita salurkan ke jalur kontak langsung hidup ataupun kontak belum hidup tapi di saklar baru hidup ya. Jadi ada dua versi ya. Untuk yang pertama, di sini kita buka seperti ini sudah saya buka ya. Ini saya sudah buka. Kita cari kabel yang penyalur arus dari dalam mesin. Itu biasanya ini dari kabel bodi kita cari kabel kuning leres merah untuk yang Jupiter Jet. Untuk yang motor-motor lain kita cari aja yang arahnya ke saklar on off ya. Yang ke arah saklar on off dari kabel bodi masuk ke on off bisa kita tes. Jadi cara pengetesannya itu ya gampang sekali, kita menggunakan ya kabel alternatif kayak gini, umpamanya lampu biasa ataupun ya model-model yang lain yang teman-teman punya. Yang satunya ini kita arahkan ke bodi, ke massa ya. Nah, yang satunya kita arahkan ke mana posisi kabel yang dari mesin arah ke saklar. Coba kita tes, kita hidupkan mesinnya. Oke, ini mesin hidup dan kita tes. Untuk jenis Jupiter di sini biasanya kabelnya yang kuning kayak gini ya, kuning garis merah. Nah ini hidup. Nah untuk kabel ini yang kudus garis merah ini kita coba cabutkan. Caranya cukup kita cabut kabel soketnya yang dari sini. Kita tekan bagian pinnya di dalamnya ya. Bagian pin di dalam di sini ada kancingannya. Kita lepaskan, kita tarik. Nah seperti ini. Coba kita awas. Ada ini ya. Terus ini kita amankan, kita bungkus ini ya. Jangan lupa kita bungkus ini arah mesin. Nah kita bungkus dan di sini kita buat yang kabel yang lain, kabel alternatif itu langsung masuk ke arah sini nanti. Nah untuk kabel yang arus dari aki, untuk sejenis Jupiter kayak gini kita ambil aja kabel yang berwarna coklat. Kalau dari kontak langsung juga bisa kita ambil ya. Tapi di sini kalau saya cari kabel yang keluar. Bisa jadi kalau dari dari relay lampu sen yang bagian kode B itu terlalu jauh di belakang sana kan. Terlalu jauh di belakang sana kalau kita ambil dari relay, dari otomatis sen. Sebenarnya bisa dari otomatis sen. Kalau dekat otomatis sen di sini kita ambil dari otomatis sen yang bagian kode B ya. Kalau di sini tapi yang keluar dari kontak kan warnanya coklat. Kita ambil di sini coklat. Ya, ini ada kabel coklat dari bodi ya. Ini ada kabel coklat. Kita masukin aja kabel. Kita coba tes ya. Kita masukkan kabel. Oke, sudah masuk. Dan ini kita untuk mengganti kabel ini tadi. Yang kabel kuning kan kita sudah lepas ya. Kita ganti sama kabel yang ini. Kita tes. Bagiannya ini.
Oke, ini sudah masuk. Terus kita masukkan ke sini. Nah, ini untuk sistem apa namanya, saklar tadi ya. Kalau sistem saklar tadi saya buat seperti ini. Kenapa? Kita kan ini jalurnya masih masuk ke saklar. Oke, kita tes. Kita on kan ya saklarnya ya. Kita on kan. Oh, hidup. Ini kalau kita seumpamanya mesinnya kita matiin. Nah, kita matiin mesinnya ya. Kita on kan. Nah, kita on kan saklar, langsung hidup. Tapi mesin ini masih mati loh. Tapi saklar ini posisi masuk saklar ya. Kalau kita matiin saklarnya mati. Tuh kan, gampang sekali kita. Nah, ini kebetulan lampunya udah dibuat 2 versi. Nah, jadi gini aja, cukup sederhana sekali, cukup gampang sekali untuk membuatnya. Nah, ini untuk versi yang masuk ke saklar. Tapi kalau seumpamanya untuk versi yang kontak on langsung nyala, itu beda lagi. Jadi ini kita lepas lagi. Ini kita lepas lagi. Yang ini kita lepas lagi. Oke, ini terlepas. Untuk yang versi kontak langsung on, langsung nyala. Untuk yang kabel ini kita pasangkan lagi ya. Ini kita pasangkan lagi. Nah, yang kabel biru yang keluar dari saklar itu kan, yang ini kan ada 2 ya. Satu untuk lampu senja. Kalau kita mau kontak langsung on, ini dilangsungkan di sini, di kabel yang keluar dari saklar. Jadi yang arah ke saklar kiri, yang arah dim ya, arah jauh dekatnya itu ya. Itu jauh dan dekatnya. Nah, itu jadi kita langsungkan ke sini aja nanti. Kita ke sini. Nah, jadi gini aja. Kita coba tes. Ini kontak on ya. Kita masukkan. Ini yang sudah reaksi ya. Nah, langsung nyala kan. Ini saklarnya nggak fungsi. Ini jadi saklarnya nggak fungsi. Tapi itu cuma gampang sekali kan. Kalau mau lewat saklar, kita masukkan ke kabel kuning dulu yang arah saklar. Kalau seumpamanya nggak masuk saklar, kita langsungkan ke kabel biru ini. Kabel biru ini. Nah, jadi langsung nyala kan. Kontak on langsung nyala. Udah paham teman-teman ya? Jadi gampang sekali. Tinggal kita gantikan arus. Yang penting ininya yang dari mesin tadi yang ini kita tutup rapi, bungkus, kita istirahatkan. Jangan sampai dibiarkan. Nah, tips dari saya, segala sesuatu kalau kita ada perubahan ataupun tidak ada perubahan untuk kabel-kabel motor, hati-hati teman-teman ya, jangan disepelekan, benar-benar jangan disepelekan, karena terjadi konsleting. Apalagi posisi motor itu tidak menggunakan sekring, itu bahaya sekali. Saya sering sekali nemuin masuk bengkel motor-motor yang tidak mempunyai sekring, nggak tahu entah kenapa sekringnya dibuang, rumah sekringnya dibuang, jadi langsung tanpa sekring. Apa itu memang nggak tahu, apa memang mau coba-coba apa gimana, itu bahaya sekali. Yang namanya arus listrik kalau nggak pakai sekring itu berbahaya sekali. Kalau terjadi konsleting, dia langsung nyerang aki dan nggak ada pemutus arus, akan terjadi kebakaran. Jadi setiap kendaraan Anda harus hati-hati masalah urusan kabel. Satu, sekring harus ada. Yang kedua, untuk kabel, apalagi kabel yang ada arusnya, itu harus teman-teman rapikan, benar-benar rapikan, dibungkus rapi dan juga diamankan. Karena apa? Jangan sampai terjadi konsleting ya. Oke, gitu aja di saya. Ini kita amankan. Saya rasa udah jelas ya teman-teman ya. Jadi itu saja dari saya. Seumpamanya teman-teman kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar. Saya rasa untuk penjelasan ini itu simpel sekali, gampang sekali kan. Cuma kita memindahkan modal kabel. Jadi modal kabel kita cukup menggunakan kabel seperti ini. Kalau saya punya kayak gini, kalau teman-teman punya bekas-bekasan kabel yang kayak seperti ini ya, ini untuk pengganti ini tadi, itu gampang sekali, jadi kan aman. Kita masukkan, kita bungkus rapi. Kita kalau di sini bagian gantinya juga aman. Tapi kalau seumpamanya nggak ada kabel kayak gini, cuma kabel kayak gini, nggak ada ininya, itu kita coba
Jadi kita kupas dikit, terus kita talikan rapi, terus kita bungkus sama solasi ya, solasi kabel ya. Nah terakhir di sini, kalau ini kan sudah ya teman-teman ya. Ini yang saya coba ke arah saklar ya. Nah kalau kita nggak butuh kita matiin. Untuk selanjutnya tips dari saya, lebih baik untuk sistem kayak gini teman-teman, kalau bisa untuk lampunya kita rubah ke lampu yang jenis LED. LED itu yang gimana ya, lampu yang menggunakan sistem LED, jadi bukan standarnya. Nah kita menggunakan lampu kayak gini, ini akan lebih awet sekali. Nah kebetulan saya percayakan untuk merek-merek itu ya, lampu kayak gini saya suka bagian merek yang Ayoto. Ini awet sekali kalau asli, memang asli Ayoto ya. Ya kayak gini ya. Memang lampu ini awet sekali kalau Ayoto. Nah ini gunakanlah lampu kayak gini, ini akan lebih irit lagi. Ini mengurangi arus aki yang kemakan untuk motor teman-teman semua. Karena di sini siap-siap kalau untuk umpamanya teman-teman mau bikin membuat istilahnya sistemnya kayak gini, itu kalau bisa lampu-lampunya kita buat LED semua aja. Karena apa? Arus yang keluar dari aki nanti kan nggak terbebani terlalu berat, nggak terlalu banyak. Kalau masih menggunakan lampu istilahnya lampu standarnya, lampu bohlam biasa, itu arusnya kan besar sekali, berapa watt gitu loh. Mau terlalu tinggi nanti kan arus aki itu terlalu banyak memakannya. Tapi monggo nggak apa-apa kalau umpamanya aki teman-teman masih kondisinya masih prima ya, masih bagus, nggak masalah. Jadi nggak mengganggu kinerja yang lainnya. Oke gitu aja teman-teman dari saya, mudah-mudahan bisa membantu dan juga bisa dipahami untuk ininya. Ini kebetulan tuh lampu ini dua versi, bohlam sama LED. Ini kan jadi lucu. Oke gitu aja dari saya teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu dan juga bisa memberikan masukan untuk teman-teman semuanya, agar bisa dipahami untuk sistem kayak gini. Bisa teman-teman tanya di kolom komentar kalau kurang paham. Yang penting intinya itu gampang sekali. Pokok utamanya kita hati-hati dalam pemasangan kabel-kabelnya. Hati-hatinya gimana? Amankan kabel-kabel yang sudah kita perbaiki ataupun yang kita nggak pergunakan ya, bungkus dengan rapi dan juga kita amankan. Jadi ingat, intinya untuk perubahan kayak gini, yang kabel yang satu ini, baik motor yang jenis-jenis motor Honda ataupun Yamaha ataupun Suzuki, kabel kayak gini, kabel yang dari mesin tadi kita bungkus rapi, kita amankan. Ini jadi kan nggak dipasang ini nggak dipasang, ini kita lepas, ini kita amankan. Dan yang kabel yang kita pasang baru tadi juga kita amankan dan kita posisikan rapi, benar-benar rapi ya, jangan sampai terbuka, berarti dia kesenggol bagian minus ataupun negatif, bahaya, jadi terjadi konsleting ataupun arus pendek nanti ya. Oke gitu aja teman-teman, saya rasa untuk penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Mungkin ada yang kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa membantu dan juga memberi masukan untuk kita semua untuk berbagi pengalaman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menonton ataupun menyimak video ini dan juga subscribe-nya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran segala urusan dan juga diberikan kesehatan dan juga keselamatan selalu. Hati-hatilah dalam perjalanan, sayangilah kendaraan Anda selalu. Kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.